Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Adapun tanggal pelaksanaan UTBK tahun 2021 adalah itu dimulai 15 Maret sampai 1 April 2021 rentangnya. UTBK akan dilaksanakan 2 gelombang. Gelombang pertama itu 12 sampai 18 April 2021. Gelombang kedua itu 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan pengumumannya akan dilaksanakan 14 Juni 2021. Yang terakhir kita akan membahas aturan pemilihan program studi atau jurusan. Yang pertama, program studi yang ada di PTN dibagi menjadi 2 kelompok. Tentunya ada Saintek dan Soshum. Yang kedua, peserta dapat memilih prodi paling banyak 2 prodi. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jika prodi yang dipilih semuanya dari kelompok Saintek, peserta mengikuti ujian UTBK Saintek. Jadi kalau pilihan 1 pilihan 2-nya Saintek, kalian ujian UTBK-nya Saintek. Jika prodi yang dipilih semuanya dari Soshum, maka UTBK-nya Soshum. Tapi jika yang dipilih itu adalah kelompok Saintek dan Soshum, kalian akan mengikuti ujian campuran istilahnya ya, atau ujian kelompok Saintek dan Soshum digabung. Yang ketiga, dalam pemilihan prodi kalian harus memprioritaskan pilihan jurusan yang kalian inginkan. Yang keempat, data program studi, daya tampung PTN dan minat yang meminati program studi PTN tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat di website SBMPTN. Adapun tips memilih dan mengurutkan jurusan di SBMPTN adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh para peserta UTBK SBMPTN adalah gimana cara memilih jurusan dengan sistem sekarang, dimana kita belum tahu nilai UTBK kita. Secara umum ada 2 yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu ukur kemampuan dari dan cari tahu apakah jurusan dan PTN yang kamu inginkan dalam jangkauanmu. Jadi ini hanya bisa dilakukan atau diukur lewat tryout yang kalian ikuti. Jadi di situ kalian dapat melihat sampai di mana kemampuan kalian dan bisa nggak kalian menembus kampus yang kalian inginkan. Nah, berikut beberapa tips yang bisa kamu gunakan. Yang A, ukur kemampuan dengan mengikuti tryout secara berkala. Tryout merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana persiapan kita menghadapi UTBK dan kemampuan kita dibandingkan dengan peserta lainnya. Namun jangan terlalu banyak mengikuti tryout juga. Dari pengalaman 2020 kemarin, banyak anak-anak yang seminggu bisa ikutan TO itu berkali-kali. Ikut TO berkali-kali nggak akan meningkatkan pemahaman dan skill secara signifikan. TO boleh, tapi jangan terlalu memaksakan diri kayak gitu.
Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman atau skill dalam satu bidang, kamu perlu melakukan deliberate practice atau belajar dengan latihan-latihan soal per bab secara terus-menerus dengan perencanaan dan target yang jelas. Jadi kalian itu punya target soal TPS itu berapa dalam sehari harus dikerjakan, lalu TKA-nya berapa. Nah, kakak saranin kamu ikutin tryout UTBK secara berkala, kira-kira 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ketika sudah mendekati ujian, dan serius serta fokus. Selain itu, sebaiknya diisi dengan belajar materi dan latihan. Yang B, cari tahu nilai UTBK yang diterima tahun-tahun sebelumnya. Setelah kamu mengukur kemampuan lewat TO, bandingkan dengan melihat nilai terendah yang diterima tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya misalnya lolos paling rendah adalah 630, terus TO-mu 700, maka peluang kamu untuk lulus cukup terbuka dengan asumsi jumlah persaingan dan tingkat kesulitan soal tidak berbeda jauh. Dengan asumsi yang sama, kalau tahun sebelumnya yang lolos paling rendah adalah 630, TO-mu adalah 500, maka peluang lolos cukup berat. Nah, berikut ini data 10 besar nilai rata-rata UTBK yang diterima SBMPTN Saintek dan Soshum tahun 2019 dan 2020. Nah, jadi di sini ada apa ya? ITB, UI, UGM. ITB itu 689, UI 679, UGM 659, ITS 653, Unpad 634, Undip 633, Unair 632, IPB 627, UNS 625, UPN Jakarta 621. Itu untuk Saintek 2019. Sedangkan untuk 2020 ITB 624 turun ya. UI 620 juga jauh turunnya karena tidak ada TKA sepertinya. UGM 611 juga jauh turunnya. ITS 606, Undip 593, Unpad 589, Unair 588, UNS 587, IPB 586, UPN 585. Lalu kita lihat Soshum, UI-nya di 2019 Soshum 662, ITB 662, UGM 659, ITS 632, Undip 627, Unpad 626, Unair 621, UPN 614, UB 613, dan UPN Jakarta 605. Untuk 2020 ITB 628, UI 608, UGM 608, ITS 586, Undip 583, Unpad 582, Unair 581, UB 572, UPN Yogyakarta 569, dan UPN Jakarta 569 juga. Jadi itu adalah rata 10 besar UTBK yang diterima Saintek maupun Soshum yang kalau kalian memiliki rentang nilai segitu, insya Allah berpeluang lulus. Jadi catatannya di 2019 mengujikan TPS dan TKA, sedangkan 2020 hanya mengujikan TPS. Jadi mungkin lebih sinkron pedoman 2021 ini ke 2019. Data di atas bisa kalian jadikan gambaran kasar untuk UTBK 2021 khususnya PTN yang kamu inginkan jika berada pada 10 besar tersebut. Jika PTN yang kamu incar gak ada, berarti nilai rata-ratanya di bawah nilai yang sudah dicantumkan di atas. Yang menarik dari data di atas, bisa kamu lihat bahwa UI, UGM, ITB selalu berada di 3 besar rata-rata Saintek maupun Soshum. Selain dari 10 komposisi besar PTN Saintek dan Soshum 2019 dan 2020 sama saja, hanya berbeda di urutan. Dengan pola yang sama seperti ini, buat kamu yang pengen kuliah di UI, UGM, dan ITB, jangan berharap keajaiban bahwa tahun 2021 rata-ratanya bakal turun. Itu mustahil ya. So, untuk kalian yang ingin ke sana perlu perjuangan yang ekstra ya untuk nilai UTBK yang tinggi. Begitu pula dengan PTN-PTN besar lainnya, usahakan bisa dapat nilai rata-rata yang sama atau lebih di atas data yang ada di atas. Data di atas adalah rata-rata, jadi jurusan favorit nilai yang akan berada di atas itu, sedangkan jurusan yang kurang favorit nilainya akan berada di bawah. Berikut juga 10 besar jurusan dengan nilai UTBK tertinggi tahun 2020. Yang pertama ada kedokteran UGM,
642, ada aktuaria 641, Pendok UI 640, aktuaria 638, Teknik Industri 637 UI ya, Stay ITB 636, FTI ITB 635, Statistika UGM 635, Kedokteran Unair 633, Sistem Informasi 633. Untuk Soshum yang pertama ada SRRD ITB itu 638, HIUI 633, HIUGM 630, Akuntansi UGM 628, Akuntansi UI 627, Manajemen UI 627, Manajemen UGM 625, Ilmu Ekonomi UI 624, Sastra Inggris 623, Psikologi UI 622. Jadi itu ya rata-rata nilai jurusan favorit tahun 2020. Jadi kalau kamu mengincar jurusan favorit, usahakan minimal nilaimu 5-10% lebih di atas rata-rata keseluruhan. Nah, selain itu kamu juga bisa bertanya kepada kakak kelasmu yang lulus di UTBK. Yang C yang terakhir ini kuota dan tingkat keketatan suatu jurusan per tahun-tahun sebelumnya. Ini salah satu wajib yang kamu ketahui adalah data statistika penerimaan SBMPTN tahun sebelumnya. Nah, data ini biasanya ada pada tiap pendaftaran dibuka dari tahun ke tahun. Misalnya kalau kamu ingin kuliah di kedokteran, coba bandingkan statistika penerimaan FK dibandingkan kampus di berbagai kampus. Dari situ kamu bisa mendapatkan gambaran kasar FK yang tingkat ketaatannya tinggi, rendah, dan sedang. Nah, untuk pendaftar daya tampung dan keketatan SBMPTN itu kalian juga bisa lihat di database SBMPTN. Oke, semoga informasinya bermanfaat. See you the next video. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, Kak, sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.